gue akan mulai konten ini dari pernyataan Franklin Roosevelt, yang mana ia adalah Presiden Amerika yang ke-32. Ia bilang bro, kalau laut yang tenang itu nggak akan membuat pelaut yang tangguh. Sama akan halnya, orang yang memiliki mental yang kuat itu nggak terbentuk dari pengalaman hidup yang enak-enak aja. Tapi mereka itu terbentuk dari pengalaman yang membuat diri mereka nggak nyaman. Dan video gue kali ini bro, gue akan bahas kebiasaan seperti apa sih yang bisa membuat lo memiliki mental yang kuat. So, stick around. Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Al-Khatiri. Dan pada video kali ini bro, gue akan bahas kebiasaan seperti apa sih yang dapat membuat lo memiliki mental yang kuat. Yang pertama bro adalah tidak mengkritik diri sendiri. Lo nyadar gak sih, kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Sampai-sampai kesalahan kecil yang gak sengaja itu kita buat seakan-akan nunjukin kalau diri kita gak kompeten. Refleksi ke diri sendiri akan kesalahan yang kita buat itu penting bro. Tapi kalau kita melebih-lebihkan apa yang terjadi dan menganggap kalau diri kita bodoh, gak kompeten, dan gak becus, nah hal ini yang jadi gak baik. Ada salah satu psikolog dunia dengan nama Amy Cuddy. Ia adalah PhD sekaligus profesor di Harvard Business School. Ia bilang cara kita berbicara kepada diri sendiri itu penting. Maksudnya narasi apapun yang lo buat di kepala lo tentang diri lo itu berdampak pada mental lo. Kalau lo bilang diri lo bodoh, diri lo gak kompeten, diri lo gak bertanggung jawab, ya orang sekitar lo akan melihat diri lo seperti akan halnya lo melihat diri lo sendiri. Pendapat lo tentang diri lo itu jauh lebih penting dibanding pendapat orang sekitar tentang diri lo bro. Dan kalau lo mengkritik diri lo terus menerus, percaya bro, cepat atau lambat mental lo akan terganggu. Di sini poinnya, gue gak bilang lo gak boleh nerima kritik. Kritik itu penting, karena dengan kritik hidup kita akan ada koreksi dan perubahan. Tapi bro, yang jadi permasalahan kalau kita mengkritik diri sendiri tanpa dasar dan sebab yang jelas. So, kalau lo bro ingin memiliki mental yang kuat, kurangi mengkritik diri sendiri dan rubahlah kritik menjadi afirmasi yang positif. Yang kedua adalah beradaptasi sama perubahan. Ada pernyataan dari Bruce Lee yang buat gue menggambarkan orang yang memiliki mental yang kuat bro. Dia bilang kalau pohon yang kaku itu akan lebih mudah patah. Tapi kalau bambu bro, dia akan bertahan karena mengikuti arah angin. Menurut Bruce Lee, jadilah seperti pohon bambu yang bisa beradaptasi mengikuti perubahan arah angin. Maksudnya, kita bisa beradaptasi mengikuti perubahan yang ada di sekitar kita bro. Nah, orang yang memiliki mental yang kuat, mereka punya kebiasaan untuk belajar hal-hal baru sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dibanding tersapu sama dunia yang kompetitif ini. Lo nyadar gak bro? Kalau dunia kerja sekarang itu lebih kompetitif dibanding era-era sebelumnya. Mungkin contoh kecilnya gini bro. 7 tahun yang lalu, orang masih mudah dapat kerjaan tanpa mengharuskan mereka bisa bahasa Inggris. Tapi sekarang, lo gak punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemungkinan besar lo bakal susah dapat kerja. Bahkan sekarang pun ada beberapa persyaratan tambahan yang mengharuskan lo bisa bahasa selain bahasa Inggris, kayak bahasa Mandarin. Dan gue percaya, cara melatih mental kita agar lebih kuat adalah dengan belajar hal-hal baru yang akhirnya dapat membuat kita beradaptasi dengan perubahan. Pertanyaannya bro, apa kalau setuju sama gue? Coba lo kasih komentar lo di kolom komentar. Yang ketiga adalah tidak takut melakukan salah. Gue teringat bro, kutipan dari Mahatma Gandhi yang mana ia bilang, freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistake. Kebebasan itu sebenarnya belum lo miliki kalau lo belum merasa bebas untuk melakukan salah. Orang yang bermental kuat itu orang yang gak takut ngelakuin salah karena mereka baru belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Kebanyakan orang itu ngerasa takut. Kalau gue ngomong kayak gini, salah gak ya? Kalau gue ngelakuin kayak gini, salah gak ya?
Kalau gue ngambil keputusan seperti ini, itu salah gak ya? Yang pada akhirnya orang-orang dengan pemikiran seperti ini, itu mereka enggak bertindak sama sekali karena semua cuma dipikirin. Padahal bro, yang membuat kita memiliki mental kuat karena kesalahan-kesalahan yang kita lakuin dan kita belajar dari kesalahan tersebut agar kesalahan yang sama itu enggak terulang kembali ke depannya. Winston Churchill, yang mana ia adalah Perdana Menteri Britania, itu mengatakan kalau sukses itu bukanlah akhir dan kegagalan itu bukanlah hal yang fatal, tapi keberanian lo untuk terus melangkah itu adalah hal yang paling penting bro. Kebanyakan dari kita itu takut melakukan salah karena kita takut gagal. Padahal menurut Winston Churchill, hal yang paling penting itu bukan gagal ataupun berhasil, tapi keberanian kita untuk terus melangkah. Dan kalaupun lo melakukan salah dan akhirnya lo gagal bro, benefit pertama yang lo dapat melakukan kembali dengan cara yang berbeda ke depannya. Dan benefit yang kedua, mental lo akan menjadi lebih kuat karena banyaknya hal sulit yang mampu lo lewati. Yang keempat adalah tidak berharap semua orang suka sama kita. Percaya bro, seberapa besar usaha lo untuk menyenangkan semua orang, pasti ada aja orang yang gak suka sama diri lo. Melakukan hal yang orang lain harapkan dan mengabaikan apa yang sebenarnya diri lo harapkan, itu merupakan cara terbaik untuk merusak mental lo bro. Di sini gue gak bermaksud lo bodo amat sama pendapat orang. Tapi kalau hal yang lo lakuin itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain terlebih dahulu, itu sama aja lo lagi nunjukin di alam bawah sadar lo kalau kebutuhan orang sekitar lo itu lebih lo prioritaskan dibanding kebutuhan diri lo sendiri. Ada salah satu pernyataan dari Ed Sheeran yang mungkin diantara lo suka sama lagu-lagunya. Ia bilang kalau dia itu gak tahu kunci kesuksesan dirinya itu apa. Tapi hal yang dia tahu adalah kunci kegagalan, yaitu mencoba menyenangkan semua orang. Dan kalau kunci kegagalan adalah menyenangkan semua orang, apakah kunci keberhasilan pada saat kita nggak berharap kalau orang lain suka tidaknya sama diri kita? Coba lo kasih komentar lo tentang hal ini. Apa kalau sependapat sama diri gue? Yang kelima adalah olahraga. Antara tubuh dan pikiran kita itu saling berhubungan bro. Mental yang sehat itu diawali dengan tubuh yang sehat juga. Dan sains juga mengatakan demikian. Sains mengatakan kalau aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin itu berdampak baik pada kesehatan pikiran dan tubuh kita. Pada saat kita berolahraga, maka otak kita akan memproduksi hormon dopamin, di mana fungsi hormon ini itu untuk bertanggung jawab pada suasana mood kita. Gue bisa mengatakan gini bro, pada saat kita rutin olahraga, maka kesehatan mental kita akan lebih baik karena kita akan bahagia. Dan berdasarkan profesor psikologi yang bernama Richard Ryan, itu menganjurkan menghabiskan waktu di luar pekarangan hijau itu dapat meningkatkan mood kita dan mental energi kita sebesar 40%. Dan berdasarkan hal yang udah gue sharing bro, gue bisa mengatakan bahwa olahraga itu berdampak baik pada mental kita. Dan disarankan juga olahraga yang dilakukan di luar ruangan, entah itu di taman ataupun di pekarangan komplek lo. Mungkin sekian bro yang bisa gue sampaikan. Dan kalau lo ngerasa apa yang gue sampaikan kali ini itu benar-benar bermanfaat, jangan lupa untuk lo kasih like, subscribe, dan di-sharing ke teman-teman lo. Dan semoga 5 tips yang udah gue sharing ini berdampak pada kesehatan mental lo. Dan bila lo memiliki cara lain untuk meningkatkan kesehatan mental, lo bisa sharing komentar lo di kolom komentar. So thank you once again. Gue Amal Khatiri and I'll see you next time.